Untuk papi, terima kasih. Saya nggak akan melupakan papi. Papi sudah menjadikan saya ini sebagai manusia seutuhnya. Papi sudah memberikan saya kekuatan yang saya tidak kuat. Papi yang sudah memberikan kasih buat saya. Papi yang sudah selalu memberikan support buat saya, dukungan buat saya, walaupun saya selalu salah. Dan papi tidak pernah menjatuhkan martabat saya. Papi tidak pernah menjelekkan. Saya terima kasih karena papi bukan manusia buat saya. Papi itu adalah Tuhan. Papi tidak pernah membenci saya. Papi tidak pernah namanya kasar dengan saya. Pokoknya papi pokoknya segalanya buat saya. Mami juga adalah ibu saya, orang tua yang baik. Sama juga dengan papi tidak pernah. Dan papi dengan mami itu bukan manusia buat saya. Dia adalah roh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang ada di dalam dia. Jadi buat saya itu dia bukan manusia. Orang banyak bilang katanya gue istri banyak. Iya. Nah, memang gue akuin gue istri banyak. Dan gue ini laki-laki yang gue bilang apa tadi? Jangan tangguh. Kayak Solana Seven tuh. Tapi gue nggak sama dengan laki-laki yang lain. Bahasa kasarnya nggak sama dengan laki-laki yang lain. Ini resepsi gue, penilaian gue. Waktu itu gue punya istri banyak dan posisinya gue nggak ada istri. Ngerti nggak? Jadi istri pertama gue cerai, gue nggak ada istri tuh. Nah terus gue pacaran dengan cewek-cewek yang lain nih. Nah sampai dapat istrinya sudah. Nah terus istri gue yang kedua cerai, ya gue pacaran lagi dengan yang lain. Dan perceraian gue itu nggak ada namanya gue ribut atau segala macam. Dan gue nggak ada namanya perceraian itu ribut gara-gara ekonomi, enggak. Nah, gue ribut dengan istri gue yang pertama. Mungkin saudara-saudara yang ada di Nabire udah tahu istri gue yang pertama bagaimana. Itu gue nikahin dia itu gue gak dapet anak. Jadi gue bilang sama dia, masa kita mau bulan madu terus, berdua-duaan terus, daripada kita berdua-duaan terus, lebih baik kita cari pasangan yang lain. Biar siapa tahu gue dapet keturunan. Nah itu makanya gue pisah. Nah terus istri yang kedua begitu juga. Gue kan pengen punya anak, punya keturunan, punya generasi. Tapi istri gue yang kedua cuma sibuk dengan dia punya aktivitasnya saja. Apa?
pembalap. Oh, pembalap guys. Nah, sudah. Terus istri ketiga juga, begitu juga. Ya untuk apa gua kawin 2 tahun 3 tahun tapi nggak ada hasilnya. Nah sekarang ya ini istri gua. Lo lihat nih, istri gua, ini anak-anak gua yang terakhir. Gua bisa dapat anak 4 dari dia. Ketemu pun di Nabire. Karena apa? Gua udah dapat anak, udah gua tenang. Jadi omongan orang sudah tidak ada lagi lucu. Sekarang orang ngomong gua banyak cewek. Lu memang gua orang di jalan lu. Banyak teman cewek banyak. Bahasa kasarnya teman-teman gua yang selalu ngajak karaoke atau segala macam, ngajak karaoke ke ruang karaoke kan harus ditemanin ladies. Betul nggak? Kalau ladies itu suka sama gua syukur, kalau nggak suka ya udah. Kan mau itu. Nah, jadi dan gua juga tahu posisinya gua. Gua datang ke karaoke, nyanyi, minum, pulang. Kalau seandainya ladies bilang ayo ke kamar ngapain? Gak ada uang. Daripada gue kasih uang itu buat perempuan, gue lebih baik gue kasih makan anak gue. Kan begitu. Dan sampai dunia hari ini gue semenjak gue punya anak, namanya gue beli minuman gak pernah. Orang yang beli. Teman-teman gue semua yang beli minuman. Jadi orang yang kata-kata orang saudara-saudara. Makanya itu gue bilang kalau saudara-saudara yang ada di Nabire di sini, khususnya anak-anaknya Papi Daniel Alexander, ya. Jadi buat saudara-saudara itu yang ngomongin gue tentang gue jelek apa, gue terima kasih, gue bersyukur, terima kasih. Kenapa gue bilang terima kasih? Yang penting gue nggak ngerugiin lu. Artinya, kalau seandainya gue ngerugiin lu, itu boleh. Gue kan gak ngerugiin lu. Gue gak pernah minta makan sama lu. Gue gak pernah minta susu buat anak gue sama lu. Nah, dan gue gak pernah minta, bahasa kasarnya, beras sama lu. Gue banting tulang, gue cari duit gue sendiri buat anak-anak gue. Karena mereka bilang kan ada beberapa orang kata orang aku ini kerja, Bang Erwin kerja, tapi uangnya buat beli minum, buat mabuk sama teman gitu. Sekarang kalau gua kerja dapat uang terus minum-minum dengan teman-teman, anak gua makan apa? Sekarang lo dapat omongan seperti itu, logika lo masuk nggak? Hah? Nah, seperti itu. Kenapa gua bisa bertahan hidup dengan sampai anak gua 4? Minum. Memang gua minum dengan teman-teman gua. Tapi gue nggak pernah namanya mengeluarkan uang sepeser pun. Gue nggak pernah gue mengeluarkan uang. Jadi memang uangnya pure buat keluar. Uang tetap gue kasih ke bini gue. Ada uang berapapun di kantong gue, 50 kah, 20 kah, 100 kah, dengan juta-juta, tetap gue kasih ke bini gue. Dan sisanya itu kalau gue minum itu teman-teman gue saja yang selalu bayar. Begitu. Ini udah klarifikasi semua. Jadi biar maksudnya begini, biar semua tahu. Memang gue masih peminum, tapi bukannya pemabuk. Namanya peminum, gue cuma minum sekedar ngilangin rasa sugesti gue, sudah. Gue masuk tidur. Dan gue gak seperti orang-orang peminum mabuk begitu, udah mabuk jalan-jalan keluyuran bikin masalah. Gue udah gak. Jadi gue cuma buat ngilangin sugesti gue. Jadi buat orang jangan menilai dulu, tanya dulu. Nah, yang gue lebih senang begini, guys. Yang gue senang begini, guys. Misalnya gue ada salah, lo datang langsung ke gue, tegur gue, tanya. Itu yang gue bilang, itu yang namanya laki-laki. Jangan ceritanya. Jangan cerita di belakang. Kalau lo perempuan cerita di belakang wajar, lo perempuan. Karena apa? Mau negur malu atau takut, ya kan? Tapi kalau lo sebagai laki-laki datang berhadapan sama gua, bicara, Win, gua gak senang lo begini. Dengan lo tegur gua begitu, bukan lo benci sama gua. Lo sayang sama gua. Lo perhatian sama gua. Ngerti nggak? Lu perhatian sama gua.
Dan kalau seandainya lu ngomongin di belakang, berarti lu bukan perhatian sama gua. Membenci. Kebalikannya kan? Betul nggak? Nah, begini. Orang yang ceritakan gua, misalnya tuh, gua ini begini, oh Erun nggak pernah mau berubah, Erun nggak pernah mau sadar, atau Erun nggak pernah mau apa ini, introspeksi diri lah bahasa kasarnya. Nah, ngomong dengan A, si B, si C, bla 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 begitu. Gentleman nggak itu? Yang gentleman itu datang. Win, saya nggak mau kamu begini. Win, saya nggak mau kamu begini. Katanya kamu mau berubah, tapi kamu tuh masih begini. Itu. Seperti dia kita kan jadi lebih baik kekurangannya. Iya. Daripada kasihan tersebut. Betul. Sekarang untuk apa? Tiap hari pegang Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Kalau cuma buat ngomongin orang. Jadi dunia ini memang terbalik. Dunianya yang terbalik. Hampir sama dengan kalau yang gue baca Alkitab, hampir sama dengan perjanjian lama pada saat Adam dengan Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena manusia cuma dua faktor yang ada dalam dirinya dia. Malu dan takut. Kenapa gue bilang malu dengan takut? Karena apa? Pada saat Adam dengan Hawa jatuh dalam dosa makan buah pengetahuan atau dibilang buah koldi, dia bilang, kenapa saya telanjang? Tuhan mencari Adam dengan Hawa, dia bersembunyi. Dia kan bersembunyi. Berarti apa? Takut, malu. Begitu juga kita, saudara-saudara semuanya. Mungkin lo takut sama gua, atau mungkin lo malu dengan kita. Untuk bicara menegur gua, hilangkan itu. Malahan itu yang kamu lebih suka. Malah gue lebih suka seperti itu. Tembak, bicara, begini nih, ya, kita duduk sama-sama. Jangan bicara ke belakang-belakang. Nanti kalau pada saat kita ketemu, dikumpulin dengan orang tua, sama saja dengan Adam dan Hawa lagi. Tuhan datang, kenapa kamu telanjang, kata siapa ini? Kenapa kamu misalnya dari ular ini? Berarti itu orang lain lagi. Ngerti nggak? Jadi jangan seperti itu. Jangan seperti kita, nenek moyang kita itu selalu salahkan orang. Ngerti nggak? Adam dan Hawa udah tahu salah, harusnya ngomong dengan Tuhan. Harusnya ngomong dengan Tuhan. Iya, saya salah, Tuhan, minta ampun. Jangan perempuan ini cara ini ular ini yang kasih makan ini, kan nuduh orang jadinya. Seperti itu. Itulah kehidupan, gambaran kehidupan. Jadinya kehidupan dari Adam dan Hawa. Nah, seperti itu, tiga faktor ini. Malu, takut, nyalain orang. Dan itu semua sudah saya rasa. Semua itu gua udah rasain, semuanya udah gua renungin. Dan semuanya terjadi seperti Adam dan Hawa dengan iblis. Pada saat Tuhan tanya, kenapa kamu telanjang? Nah, terus kenapa kamu ini? Terus perempuan ini tanya ini. Gara-gara ini. Nah, seperti itu. Jadi masalahnya tidak selesai. Kalau begitu nggak selesai. Makanya kalau seandainya memang waktu itu Adam dengan Hawa ngomong dengan Tuhan, iya Tuhan, saya salah, ampuni saya, ampuni saya. Mungkin lo dengan gua nggak ada di dunia ini, betul nggak? Tapi karena Adam dengan Hawa sudah menyalahin si ular, nggak bertanggung jawab. Iya kan? Makanya diusir. Seperti itu kita. Kalau kita ngomongin orang, nggak bertanggung jawab. Lebih baik perbaiki diri sendiri. Seperti itu. Daripada memilih orang lain. Nah, terlepas dari mereka. Terus dalam ini pasti pernah bilang tidak pada itu sama apa. Kalau orang tua gua itu yang namanya Papi Daniel Alexander H itu dia belum pernah namanya bicara Papi kecewa. Nah, kamu pergi sudah, belum pernah. Papi selalu bahasa dengan gua, berubah nak.
berubah nak, kamu bisa. Ada nggak orang tua yang bahasa seperti itu? Yang sudah berapa kali, yang berkali-kali kita sakiti, dikecewakan, logika dikecewakan, dibohongi, ya, terus disakiti dengan perilaku kita. Ada nggak orang tua bilang, nak berubah, nak berubah. Sekarang kalau seandainya lu atau gua dapat orang tua dia bilang, berubah nak, berubah nak, berubah, lu malu nggak? Gua malu, gua malu. Makanya gua tuh malu dengan diri gua. Gua mau berubah, bagaimana caranya? Nah, awal dari perubahan gua sekarang, gua nggak mau lari-lari dulu. Nah, dulu kan gua lari-lari deh, lari nabire terus, kabur terus. Nah sekarang gua nggak mau lari, gua mau standby terus. Bagaimana gua bisa bertahan dengan kesabaran gua? Jadi gua mau latih kesabaran gua dulu. Dengan orang-orang yang di samping. Gua diomongin kanan kiri, gua bisa nggak sabar dengan telinga gua panas ini? Seperti itu. Jadi gua nggak mau lari dari kenyataan ini. Beneran. Nah, saja. seperti itu. Karena apa? Papi Daniel itu bicara rubah nak. Nah, gua mau latih, gua mau rubah hati gua dulu. Dan orang yang kadang orang tidak kenal berubah, percaya bang harus berubah dengan waktu sendiri. Ya ini kan bisa berubah. Ya sekarang begini, levelnya papi dengan levelnya saudara-saudara itu kan beda jauh. Kalau papi kan sudah ketemu sesungguhnya dengan Tuhan, sehingga levelnya jauh. Kalau saudara-saudara kan itu belum pernah sesungguhnya ketemu. Mungkin ada, ya, mungkin adalah beberapa saudara-saudara yang sudah benar-benar berjumpa dengan Tuhan secara rohani. Nah, kalau ketemu dengan Tuhan kiamat ini. Mati dong. Mati kita semua nih, betul nggak? Nah, kalau Tuhan datang ke dunia ini ya mati kita semua kiamat. Mungkin dengan rohnya dia bisa ketemu dengan Tuhan. Seperti itu. Dan ketika orang lain tidak percaya sama orang ditanya lah. Nah, jadi semua saudara-saudara atau semua orang lah yang ibaratnya bukan saudara atau segala macam itu yang tidak percaya dengan gua, cuma Daniel Alexander yang masih mempercayai gua sebagai anaknya dan dia mau membimbing gua dan menasihati gua sampai sekarang. Walaupun kadang jadi error-error. Lo mau tahu, setiap pertemuan ibadah di sekolah, di yayasan, kalau gua nggak datang, itu pasti gua yang ditelepon. Dan kalau gua datang, gua ditempelin. Serba salah. Nah, coba lo pikir, gua nggak datang, gua ditanyain, ditelepon, kenapa kamu nggak datang nak? Ibadah. Tapi kalau gua datang, gua ditempelin. Tempelengnya bukannya dia benci sama gua, dia sayang sama gua. Maksudnya dia tuh ada papi kamu ibadah, kan begitu. Tapi untuk apa gua ibadah dengan berharap ada papi? Berarti bukannya niat gua untuk beribadah dengan Tuhan, cuman ketemu orang. Terus nanti kalau gua ketemu ibadah dengan papi, terus ketemu dengan saudara-saudara semua, gua ngomong dengan papi, terus pasti saudara-saudara berpikirnya apa? Erwin minta lagi itu. Iya. Minta cuan. Erwin minta ampau itu. Padahal tidak. Padahal tidak. Cerita yang kemarin ya. Nah. Dengar cerita yang anaknya keluar dari sekolah itu. Ya. Tiba-tiba batu jagoan. Nah. Diceritain lah abang itu minta uang sama babi. Jadi contoh begini, kayak kemarin nih, guys, kayak kemarin tuh gue bilang kan, waktu itu kan ada pendeta juga di Jawa, Pak Andreas namanya. Nah, Pak Andreas itu mau telepon sama gua karena Pak Andreas juga kan dulu kan pelayanan di Nusa Kambangan juga tuh.
Jadi pendeta Pak Andreas ini kenal juga dengan gua. Cuman karena dia mau hubungi gua nggak bisa, nggak tahu nomornya, jadi dia hubungi Papi Daniel. Papi Daniel, nah sehingga pada saat itu Papi Daniel datanglah ke Nabire, terus gua disuruh datang ke gereja. Gua datang ke gereja bukan karena ada papinya. Memang posisi itu hari Minggu, dan gua juga mau ke gereja. Nah, itu lagi niat gue lagi baik. Nah, ibaratnya gue lagi bener lah. Nah, jadi gue waktu itu emang gue niat mau ke gereja, mau ibadah hari Minggu. Nah, pas papi telepon, nah ikut saya ke gereja ya. Sudah gue ikut. Pada saat gue ikut selesai, ibadah kan selesai. Ibadah selesai. Nah, jadi pendeta Andreas ini telepon ke papi, atau papi telepon Pak Andreas. Ini sudah ada Erwin ini. Nah, jadi HP-nya papi itu dikasih ke gua telepon lah, gua bicara dengan Pak Andreas ini. Gua bicara dengan Pak Andreas, bla 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 bla, selesai. Nah, gua kasih HP-nya. Nah, terus papi tanya sama gua, bagaimana nak kabarmu? Baik. Istrimu? Baik. Anak-anakmu? Baik. Nah, terus sekolah anak-anakmu? Ya baik. Tapi saya belum bayar sekolah. Salah nggak gua ngomong? Kan ditanya. Sekolah anak-anakmu baik, tapi saya belum bayar sekolah selama 1 tahun. Salah nggak gua ngomong? Tiba-tiba ya mungkin namanya orang tua. Nah, namanya orang tua mungkin punya inisiatif yang lebih daripada anak-anaknya kayak kita nih. Anak-anak ini goblok, gua ini goblok. Nah, jadi namanya orang tua dia inisiatif, mungkin dia bayarkan atau dia cari solusi yang terbaik. Saudara mengatakan, gua minta, gua neken apa segala macam. Kalau seandainya gua minta, wajar, gua anaknya. Seandainya gua minta, wajar lah. Wajar, gua sebagai anaknya. Beda anak sama bekerja lah. Nah, gua bilang sama lu semua, minta maaf. Ada anak-anaknya papi yang benar-benar dari Tuhan. Contoh kayak gua nggak kenal papi, tapi papi mau angkat gua sebagai anak. Berarti kenal dari Tuhan. Gua juga nggak tahu yang lain. Dan juga banyak juga yang mengaku anak-anaknya. Karena sering ketemu apa sering ya, gue juga nggak tahu. Itu cuman pikiran gue saja. Itu hanya punya analisa gue. Nah, analisa gue perbedaan lu dengan gue berbeda. Gue ini anaknya Daniel Alexander, anak rohaninya. Anak rohaninya berarti anak sesungguhnya. Beda sama lo yang Hari itu juga papi sempat keluar dan statement bilang sayang seperti anak-anak. Nah, Papi Daniel pernah bicara juga dengan gua. Apa? Papi mengangkat gua itu seperti anaknya. Statementnya dia seperti itu. Dia nggak mau dilihat latar belakang gua seperti apa, tapi dia mau gua menjadi anaknya dia seperti anaknya dia sendiri. Lo bayangin. Itu perbedaan. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan gua dengan orang-orang yang lain yang mengaku sebagai anaknya, gua nggak tahu lah ya. Nah, gua nggak tahu, atau dengan dia bergabung dengan secara kontrak, secara formal lah, gua nggak tahu. Nah, mungkin dia sudah dengan puluhan tahun di sini, mungkin dia sudah berapa puluh tahun kah, gua nggak tahu lah ya. Gua bangga karena benar-benar diangkat dari jalan. Gua bangga. Nah, jadi kalau seandainya ada saudara-saudara yang lain, kalau gua selalu minta-minta dengan papi, bro, gua nggak pusing, gua anak. Nah, seandainya contohnya anak-anaknya papi yang dibilang, gue mau bayar sekolah, mau kuliah belum bayar, karena dia sudah diangkat anaknya, tetap papi harus bayar. Karena memang saat papi angkat juga tuh papi bukan berjanji di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Tugasnya papi itu berat, bukannya ringan, dan berapa ribu anak-anaknya dia, bukan ratusan.
Makanya yang gue bilang, yang sekarang gue dapet apa persepsi, inilah namanya Abraham di dunia. Ngerti nggak? Daniel Alexander H yang menjadi Abraham di dunia. Bapak segalanya, bapak segala bangsa-bangsa. Mengerti? Bangsa-bangsa. Banyak anak-anaknya papi yang sekarang, banyak anaknya papi yang sukses-sukses. Cuman gua doang yang belum sukses. OTW sukses. Kan itu. Nah, jadi kalau kita cerita masalah saudara seangkat atau saudara seiman, itu statementnya bisa dengan tahunan. Nah, jadi kita nggak usah nyalain saudara-saudara dan kita nggak usah nyalain yang lain juga. Nah, kita harus ya cukuplah bagaimana kita bisa ngempanin anak istri, udah itu aja. Sudah terlepas dengan gaya hidup lo mau bikin seperti apa itu terserah lo. Yang penting lo bisa kasih anak lo bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Jadi seperti itu. Kalau emang gua ada salah, datang bicara ngomong sama gua empat mata, kita selesaikan secara jantan. Bukan keluarga lagi, jantan. Bukannya kita jantan berkelahi, bukan. Maksudnya kita datang bicara. Baik-baik seperti itu toh. Jadi oke guys, udah mengerti dari kita panjang lebar. Jadi sekarang gue mau rubah topik. Bukan lepas dari mereka lah. Kesan lu bang dari ketahuan narkoba yang sekarang. Kehidupan lo. Pesan gua dengan anak-anak yang masih isep ganja, masih pakai obat-obatan dextro kah atau sendesit, atau masih pakai pokoknya sejenisnya lah. Gua minta sama lo bro, stop. Cara stopnya gampang. Kalau lo beli ganja, lo beli sabu, uangnya kan banyak. Sabu 1 gram sekarang berapa? 400.000 atau 1 juta? Ya, 1 juta lebih lah. Itu 1 juta lebih. Yang lo bikin enak apa ya? Sabu lo bikin enaknya nggak ada. Sabu cuman nggak bisa tidur, cuman maunya jalan, maunya pakaian rapi. Itu sabu itu bukan buat play, itu namanya sabu doping. Ganja, lo ganja untuk apa? Pakai ganja. Lo pakai ganja, lo pikiran lo melayang-melayang, lo nggak fokus. Lihat orang saja bicara dengan seseorang saja lo tertawa karena lo nggak fokus. Daya hayalnya tinggi. Terus kalau lo seandainya pakai obat-obatan, apalagi obat-obatan yang di apotika yang seperti apa, kasondesip, obat batuk segala macam. Untuk apa? Karena itu obat itu kan sesuai kan anjuran dokter. Bukannya sembarang kita mau pakai. Betul lah. Jadi untuk apa? Urat saraf lo nanti putus. Urat saraf lo putus juga yang rugi. Kalau emang lo mau bikin play yang enak, atau lo pengen berhenti dari kegiatan itu, lo beli minuman. Yang enak minuman itu minuman tradisional. Kalau di Manado itu ada namanya CT, lo beli CT, tapi CT asli. Lo lihat di Manado orang tua-tua saja, nenek-nenek saja masih minum. Karena apa? Itu tradisional punya. Kekuatan daya tubuhnya itu ya dari situ. Zat-zat kimia yang sudah lo pernah pakai itu hilang. Dan nggak tahu hilangnya berapa lama itu gue nggak tahu. Pokoknya tetap hilang. Jangan lo beli Mansion vodka yang ada label biaya cukainya, jangan. Karena apa? Satu, itu juga ada bahan kimianya. Ada bahan kimianya. Pemerintah nggak mau rugi, makanya dibikin label. Coba CT, ada labelnya nggak ada. Tradisional. Dan itu lebih aman. Itu lebih aman. Dan kalau lo minum CT jangan dengan botol-botol banyak-banyak, cukup. Kalau lo udah rasa play udah enak, tidur. Besok lo ada sugesti lagi, lo minum lagi. Itu nanti lo akan terbiasa dan hilang. Dan pada saat lo nggak punya uang juga, gampang. Tapi kalau lo seandainya kecanduan sabu atau kecanduan obat-obatan, pada saat lo nggak ada uang,
kepala lu sakit dan lu harus cari uang bagaimana? Otomatis apa? Mencuri. Segala cara dilakuin. Otomatis apa? Merampok. Otomatis apa? Bohongin orang. Lu selalu jadi musuh orang. Lu selalu dibenci dengan orang. Tapi kalau lu cuma minum saja untuk sekedar ngilangin rasa sakit lu, memang orang benci karena minum. Tapi lihat, ini terapi untuk lu hidup sehat. Bukan terapi untuk lu dibenci orang seluruhnya. Gua rasakan guys, bro, gua rasakan semuanya. Itu dulu karena gua nggak punya duit, karena dulu gua kecanduan. Lo mau tahu air bongnya itu gua minum. Karena gua nggak punya duit, air bong ini dulu, air bong sampai gua minum. Sampai kurang play air bong, itu lo mau tahu sampo untuk mandi itu gua gosok, airnya gua minum. Tidak mati. Nggak mati. Tuhan masih sayang. Mau apa lagi? Autan yang buat ngobat nyamuk di sini, itu gua kocok dengan kopi, gua minum, nggak mati. Gua cuma mau play. Apalagi baygon yang bakar, gua udah tumbuk kasih habis-habis, gua bakar isep, nggak. Betul itu. Tidak mati juga. Nggak mati. Tapi baygon cair gua belum minum. Baygon cair gua belum minum. Pernah ada kesaksian juga. Abang Yeri minum baygon. Jadi gua Tidak mati. Gua nggak tahu kalau baygon cair gua belum pernah. Tapi semua jenis apa yang buat mabuk itu gua udah pernah rasain. Menghilangkan rasa sugestinya. Tapi sekarang karena gua udah posisi di luar di alam bebas, hidup bermasyarakat, ngilangin sugestinya kan gampang alternatifnya, banyak alternatifnya toh. Nah, sekarang gua alternatifnya apa? Minuman lokal, tradisional. Nanti kapan-kapan guys, lo ke Nabire, lo tahu namanya minuman tradisional di Nabire itu namanya bobo. Nah, bobo. Jadi gue setiap hari itu, mungkin bukan setiap hari lah, 2 hari sekali atau 3 hari sekali gue itu beli 2 liter. 2 liter itu cuma 20.000 bro. Karena memang sugesti itu datang tiap hari. Datang tiap hari. Sugesti itu datang tiap hari pada saat kita tidak ada teman. Nah, tapi kalau ada teman kayak lo nya, cewek cantik begini, waduh, gua mau nongkrong dulu sama dia nih selama 1 bulan, duduk begini juga nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Kita sana apa buat anak-anak yang. Jadi pesan gua untuk anak-anak yang masih tergantung dengan obat-obatan, yang tergantung dengan namanya sejenis itulah semuanya, narkoba atau segala macam. Coba lo belajar hilangin itu dan lo tekad lo harus minum minuman tradisional. Ini bukan karena tradisionalnya minumannya orang-orang kan minum itu dosa. Ya, Minum maksudnya itu kesehatan. tapi jangan lo kalau lo di era Jawa lo jangan minum oplosan. Oplosan lo mati. Nah. Terus buat itu abang, buat anak-anak yang mungkin tertolak oleh masyarakat karena backgroundnya juga seperti abang, mantan napi, mantan apa? Buat pesan buat orang-orang gitu. Pesan gue kepada teman-teman semuanya yang ibaratnya yang seandainya tertolak dengan masyarakat, seandainya dibenci dengan masyarakat. Memang pada saat kita bebas dari lembaga, dari penjara, itu orang tetap melihat kita sebelah mata. Melihat kita sebelah mata karena apa? Lu baru bebas dari penjara. Nanti kalau ini bagaimana bergaul dengan anak gua, nanti anak gua ikut lo lagi. Atau nanti saudara gua bergaul sama lo ikut lo lagi. Jadi memang seperti itu. Tapi lu tunjukin sama mereka. Lu berdiam diri saja. Dan lu jangan lakukan lagi. Ngerti nggak? Jangan lu balik lagi ke belakang. Kan ada, waktu lu bebas dari penjara kan ada tulisan di dalam penjara itu, di depan portir. Jangan lihat ke belakang. Turning back. Iya. Tetap kalau emang lu mantan narapidana pasti ada di pintu portir itu tertulis jangan lihat di belakang. Kenapa? Lu jangan lihat lu punya masalah yang kemarin-kemarin. Terus seandainya lu udah bebas, seandainya lu udah bergaul dengan masyarakat, usahakan jangan sampai terjadi lagi. Walaupun lu tukang minum, tapi jangan sampai ada keributan.
Itu. Seandainya lo nggak punya uang untuk makan, untuk apa? Lo bisa bikin kegiatan yang lain. Kalau emang lo nggak punya uang sama sekali, nggak ada kegiatan sama sekali, datang ke tetangga minta makan, nggak usah minta uang, minta makan. Malu-malu. Nggak usah malu-malu. Pasti tetangga akan kasih makan lo. Kalau lu datang ke tetangga minta uang buat makan, oh, paling nanti dipikir, minta uang buat minum. Minum. Kan begitu. Lo langsung aja ngomong, gue minta makan, kok gue belum makan, gue nggak ada kerja. Enak kok. Jadi seperti itu. Tinggalkan, jangan lihat ke belakang. Lo rubah hidup lo. Kalau lo masih minum, minum saja. Tapi jangan pernah ada keributan, jangan pernah lo lihat lagi masuk penjara lagi. Tapi kalau seandainya lo masuk penjara lagi, itulah makanya polisi berkata apa? Klepto. Artinya klepto itu orang yang sering masuk penjara. Keluar masuk penjara. Ya. Kayak rumahnya. Nah, Di rumah. seperti itu. Kayak gua dulu masuk keluar itu namanya dibilang klepto. Dan akhirnya sadar. Nah, dan akhirnya sadar gua ini tidak waktu itu gua nggak berani untuk mengungkapkan. Dalam arti gua nggak punya uang. Aduh, gua nggak punya uang. Gua mau minta dengan ini, gua malu. Minta dengan ini, gua malu. Terpaksa ada orang lewat pakai kalung, gua jambret. Betul nggak? Karena apa? Buat perut gua. Seandainya dulu gua minta dengan tetangga gua bagi dong buat makan gua. Gua nggak akan jambret karena perut gua udah kenyang. Seorang melakukan kejahatan itu gara-garanya perut kosong. Satu, perut kosong. Kedua, terhempit hutang. Makanya sampai dunia hari ini gue nggak mau namanya berhutang dengan teman-teman. Lebih baik berhutang dengan rentenir. Kalau nggak ada, nggak ada. Kalau nggak ada, nggak ada. Udah begitu saja. Terus kalau emang seandainya rentenir mau paksa, loh kenapa lu kasih pinjam uang? Begitu. Makanya sampai dunia hari ini gue lebih baik berhutang dengan rentenir daripada berhutang dengan tetangga, berhutang dengan teman. Seperti itu. Dan yang buat orang-orang yang sering berburuk sangka gitu. Nah, jadi kalau orang-orang yang berburuk sangka dengan lo guys, yang karena lo sering masuk penjara, karena lo selalu bikin honor di kampung lo sendiri atau di daerah lo sendiri, sehingga orang menganggap lo itu tukang honor, tukang masalah. Nah, gue cuma pesan saja, kalau lo sudah bebas, lo sudah masuk di lingkungan masyarakat lagi, jangan sampai lo bikin onar di kampung lo sendiri. Lo malu nggak kalau lo bikin onar di kampung lo sendiri? Gua terus terang gas, gua orang Priok, anak bakti, tapi orang di bakti nggak tahu gua bikin masalah. Tapi orang bakti taunya gua di penjara. Nah, masalah gua selalu di luar. Nah, jadi seperti itu, gua nggak mau. Ya bedanya gue gitu, bedanya gue kok nggak mau di kampung gue itu bikin masalah atau bikin gue jagoan di kampung gue, enggak. Malah gue di kampung gue sendiri gue diam, gue nggak bikin masalah. Ya minum duduk, diam. Kalau udah play nggak masuk tidur. Jadi orang kampung gue dia percaya gue nggak pernah namanya bahasa kasarnya ngeberakin di rumah gue sendiri, ngeberakin di kampung gue sendiri. Nah, gua nakal itu di luar. Nah, jadi kalau seandainya kayak lu semuanya yang ibaratnya sudah terlanjur nakal di kampung, berubah. Berubahnya apa? Cukup diam. Setiap ada masalah, teman ribut, gak usah ikut campur. Nah, buat orang-orang yang sering memandang. Buat orang-orang yang selalu berpikiran yang negatif, yang memandang seseorang sebelah mata. Lo manusia, dia pun juga manusia. Nah, kan ada lagunya, rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Nah, seperti itu dong. Jadi yang orang memandang seperti itu, seandainya lo mau nggak kalau gua pandang lo tuh nilainya jelek? Tidak mau dong. Nah, jadi jangan dilihat orang itu dengan pandangan lu. Lo lihat orang itu mau berubah kan? Orang itu sampai mana dia mau berubah? Sampai mana dia mau berusaha? Jangan lu ada Erwin itu, awas tutup pintu. Nah,
nanti rumah gua dimasukin sama dia, HP hilang lagi, kan gitu. Jangan punya pikiran metode seperti itu. Hilangin pikiran lo orang yang punya selalu berprasangka buruk kepada orang yang XX nabi kah atau XX yang selalu bikin masalah. Jadi dengan kehilangan lu punya pikiran itu, gue yakin orang yang bikin masalah di kampung lu tidak akan berani akan bikin masalah lagi. Karena menerima. Karena dia diterima. Seperti itu. Jadi yang bikin masalah lu harus berubah. Yang selalu memandang jelek, Berubah lu juga harus berubah. Pola pikirnya. Jadi kita ini harus belajar berubah. Contoh kayak gue juga masih belajar berubah. Gue kepengen pelajaran perubahan gue ini sampai di ranking pertama. Tapi kadang masih jatuh. Manusia, bukan malaikat. Jangankan kita manusia, nabi saja banyak yang jatuh. Itulah. Pendeta aja banyak jatuh. Pendeta manusia, nabi. Yang sudah Tuhan bicara langsung, datang langsung. Masih jatuh. Musa jatuh dalam dosa. Ayo, siapa lagi? Salomo jatuh dalam dosa. Saul banyak, apalagi lo yang sudah kena kimia. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita saling berubah, saling menegur, saling mesapa. Makanya dibilang bahasa kasih. Kasihlah sesamamu. Sekarang kalau lo kasih dengan orang, misalnya gembel datang kasih makanan, itu bukan kasih buat gua. Karena lo mau kasih makan. Kewajiban lah. Kewajiban. Itu bukan orang yang namanya kasih. Setiap ketemu tegur. Bro, mana? Gimana kabar? Baik. Terus anak istri? Sehat. Terus kerja apa nih? Gak ada kerja. Aduh, kabarnya nanti kapan-kapan gua cari tak? Itu. Kalau kita di dunia itu seperti itu, gak akan ada perang. Tidak akan ada perang, tidak akan ada kebencian. Damai. Itu maunya Tuhan. Nah, tapi si iblis kan beda. Maunya kacau. Nah, seperti itulah yang dikacaukannya itu loh. Pertama apa? Bukan tangan, otak yang dikacauin sama iblis. Erwin ini. Dia baru bebas itu. Waduh, kacau lagi nih kampung. Kan begitu. Otak negatif betul. Otaknya sudah negatif. Makanya kan Alkitab berkata, butakanlah matamu biar kamu tidak bisa melihat. Karena apa? Kalau dibutakan matamu, kamu tidak akan berpikir negatif kepada seseorang. Congkellah dulu balok di matamu. Selembar apa? Selembar daun apa? Selembar daun 100.000 di matamu. Congkel dulu. Jadi kalau udah dicongkel itu mata dengan daun 100.000 itu, berarti kok berpikir itu nggak ada materi dengan orang itu. Tapi ini tiap hari nih 100.000 di mata. Jadi pikir dia materi terus. Ini punya uang kan tidak ya? Cuman karena uang doang. Nah, kan begitu. Jabatan kamu. Nah, seperti itu. Nanti nggak kalau kita hubungi dengan hubungan apa? Hubungin dengan Alkitab atau rohani seperti itu. Tapi gue nggak mau, gue bukan orang rohani. Gue orangnya rohaniawan. Rohana. Gue rohana. Gue maunya yang rohana atau rohani. Rohalus. Oke, mungkin terakhir buat pesan buat Pak Abdi yang paling. Untuk Papi, terima kasih. Saya nggak akan melupakan Papi. Papi sudah menjadikan saya ini sebagai manusia seutuhnya. Papi sudah memberikan saya kekuatan yang saya tidak kuat. Papi yang sudah memberikan kasih buat saya. Papi yang sudah selalu
memberikan support buat saya, dukungan buat saya, walaupun saya selalu salah. Dan papi tidak pernah menjatuhkan martabat saya. Papi tidak pernah menjelekkan. Saya terima kasih karena papi bukan manusia buat saya. Papi itu adalah Tuhan. Papi tidak pernah membenci saya. Papi tidak pernah namanya kasar dengan saya. Pokoknya papi pokoknya segalanya buat saya. Mami juga adalah ibu saya, orang tua yang baik. Sama juga dengan papi tidak pernah. Dan papi dengan mami itu bukan manusia buat saya. Dia adalah roh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang ada di dalam dia. Jadi buat saya itu dia bukan manusia. Terima kasih papi, mami sudah mau menerima saya, sudah mau mendidik saya, dan sudah mau menegur saya, dan sudah mau menasihati saya, dan sudah mau memberikan support, dan sudah mau menempatkan saya di sini. Terima kasih papi. I love you full. Oke guys, mungkin itu sharing dari abang. Aduh, Erwin. gua nangis ini. Aku sampai nangis. Sempat kayak apa yang diceritain abang itu akan menjadi kekuatan juga buat kalian mendengar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.